Shalom sahabat Quick Devotion. Selamat pagi. Bagaimana kabar hati hari ini? Senang sekali bisa kembali menyapa sahabat semua. Tujuan video ini sederhana, membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kadang pagi-pagi kita langsung sibuk dengan notifikasi, pekerjaan atau rencana hari ini. Tapi izinkan beberapa menit ini kita tenang, kita hening, kita dengar suara Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah kekuatan kita yang sesungguhnya. Mari kita tundukkan kepala, tarik napas sebentar, dan lepaskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di pagi ini. Kami ingin memulai hari bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan firman dan hadirat-Mu. Jamalah hati kami, tenangkan pikiran kami. Biarlah setiap kata yang kami dengar boleh membawa kami lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 17 ayat 10 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat, ayat ini sangat kuat. Tuhan berkata bahwa Dia menyelidiki hati. Bukan sekedar kata-kata yang kita ucapkan, bukan juga apa yang kita tunjuk dengan jari kita, tapi hati kita. Kalau kita jujur, kadang kita lebih cepat menunjuk kesalahan orang lain daripada membuka hati kita sendiri. Betul kan? Tapi Tuhan tidak menilai jari kita, melainkan hati kita. Sahabat Quick Devotion, ayat tadi bilang bahwa Tuhan menyelidiki hati. Kata menyelidiki artinya bukan sekadar melihat sekilas. Tuhan meneliti, masuk sampai dalam, bahkan hal-hal yang tersembunyi, yang mungkin kita sendiri tidak sadari. Menurut saya ini ayat yang agak menakutkan sekaligus menenangkan. Menakutkan karena seringkali kita pandai menutupi isi hati dengan senyum, kata-kata rohani, atau tindakan baik di luar. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Dia tahu isi hati kita. Tapi juga menenangkan, karena artinya Tuhan mengerti isi hati kita yang terdalam, termasuk luka, tangisan, dan kerinduan yang tidak bisa kita ungkapkan kepada siapapun. Saya pernah punya pengalaman di mana saya merasa diperlakukan tidak adil. Rasanya ingin sekali menunjuk jari, menyalahkan orang itu. Dalam hati saya berkata, dia salah, dia yang bikin semua kacau. Tapi ketika saya doa, Tuhan tidak bicara soal orang itu. Tuhan justru tanya, bagaimana hatimu? Apakah engkau sudah mengampuni? Apakah engkau mau belajar rendah hati? Itu membuat saya sadar, masalah sebenarnya bukan hanya orang lain, tapi juga sikap hati saya sendiri. Sahabat, seringkali kita lebih cepat menunjuk jari, menyalahkan, mengkritik, menghakimi. Kita lihat orang di kantor telat masuk, langsung berkata, dia malas. Kita lihat teman salah bicara, langsung berkata, dia memang tidak peka. Bahkan di gereja, ketika ada pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan kita cepat sekali berkata, kenapa sih dia begitu? Padahal Tuhan mengingatkan kita, sebelum menunjuk keluar, periksa ke dalam. Hati dulu, bukan jari. Ada sebuah pepatah berkata kalau satu jari menunjuk orang lain, 3 jari lainnya menunjuk ke diri kita. Artinya, lebih banyak bagian hidup yang perlu kita benahi di dalam diri sendiri. Mari kita renungkan. Mungkin ada orang yang kita simpan dalam hati sebagai musuh kecil. Orang yang tidak kita sukai. Tuhan mau kita lepaskan pengampunan. Mungkin ada kesombongan yang tersembunyi, kita merasa lebih benar daripada orang lain. Tuhan mau kita belajar rendah hati. Mungkin ada rasa iri yang kita tutupi dengan senyum. Tuhan mau kita jujur dan serahkan itu di hadapannya. Kalau hati kita tidak beres, apapun yang kita lakukan di luar tidak ada artinya. Kita bisa aktif di pelayanan, kita bisa rajin memberi, kita bisa terlihat baik di mata orang lain. Tapi Tuhan melihat hati, dan yang Tuhan hargai adalah hati yang tulus. Menurut saya hidup dengan hati yang tulus memang tidak mudah. Dunia mengajarkan kita untuk membalas, untuk membela diri, untuk cepat menuduh. Tapi Yesus memberi teladan yang berbeda. Dia disalahpahami,
ditolak, bahkan disalibkan. Tapi apa yang keluar dari hatinya? Bukan tuduhan, tapi doa pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus saja memilih hati yang penuh kasih, bagaimana dengan kita? Hari ini saya mau ajak sahabat untuk memulai dengan sederhana. Sebelum kita menunjuk jari pada orang lain, mari berhenti sejenak, tanyakan, Tuhan, bagaimana isi hatiku? Apakah Engkau berkenan dengan sikap hatiku? Saya percaya kalau hati kita benar, tindakan kita juga akan ikut benar. Karena hati adalah sumber segala sesuatu. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sahabat, mari kita belajar. Hati dulu, bukan jari. Mari kita berdoa. Saya ajak sahabat semua untuk menutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau menyelidiki hati kami. Tuhan, ampuni kalau kami sering lebih cepat menunjuk orang lain daripada memeriksa diri sendiri. Bersihkan hati kami, ubahkan batin kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang sedang sakit. Tuhan, jamah tubuh mereka, berikan kekuatan baru, kesembuhan dan pemulihan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami berdoa untuk hari ini, dari pagi sampai malam nanti. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Berikan perlindungan di jalan, hikmat dalam pekerjaan, dan sukacita dalam keluarga. Kami menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami percaya, hanya bersama Engkau, hati kami dipulihkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, kiranya kasih Tuhan melingkupi hidupmu sepanjang hari ini. Ingat, hati dulu, bukan jari. Biarlah kita jadi pribadi yang semakin dipulihkan dari dalam. Jangan lupa dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu selalu update konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, bisa menyalurkannya via transfer yang ada di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Saat Teduh berikutnya bersama Quick Devotion.